Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Kamis 12 Oktober 2023. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan sehat adanya dan penuh semangat dalam segala aktivitasmu masing-masing. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita buka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha rahim, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu di awal hari ini. Dan kami mohon semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala karya, pengabdian dan pelayanan kami bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberikan anaknya batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya meminta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, Tuhan tidak menutup telinganya bagi orang yang terus-menerus meminta kepadanya. Dalam dunia modern saat ini, ketika hidup individual semakin kuat berpengaruh akibat tuntutan kehidupan di satu sisi, maka semangat saling menolong semakin tergusur di sisi lain. Nilai-nilai kebersamaan dan sosial terus ikut mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, disertai kesibukan orang dengan pekerjaan-pekerjaan yang berdampak pada orang tidak punya waktu untuk ada bersama orang lain secara santai. Bahkan hal itu terus menggerogoti kehidupan keluarga-keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Maka tak heran semangat gotong royong dan saling membantu tanpa menuntut balas itu pun perlahan-lahan mulai menghilang. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, di tengah semakin tergusurnya semangat belas kasih dan saling menolong, Yesus dalam Injil hari ini mewartakan kepada kita tentang Allah yang senantiasa mendengar dan menjawab doa-doa orang yang tak pernah berhenti berseru, mencari dan mengetuk pintu hatinya. Gambaran tentang Allah yang menjawab doa orang yang setia dan tak pernah putus asa berdoa kepadanya itu dilukiskan dalam sebuah kisah di awal Injil hari ini. Di sana dikisahkan bahwa sesudah mengajar para murid berdoa,
Yesus mengajar tentang Allah yang setia mendengar dan menjawab setiap doa orang yang terus-menerus memohon, mencari dan mengetuk. Dengan berkata, jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang temannya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Dan seterusnya sebagaimana yang kita dengar bersama. Meskipun tuan rumah itu menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, aku dan anak-anakku sudah tidur, dan aku tidak akan bangun dan memberikan kepadamu. Yesus menegaskan bahwa meskipun orang itu tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Yesus melanjutkan pengajaran dalam kaitan dengan usaha yang tak kenal lelah dalam meminta, mencari dan mengetuk, menunjukkan 3 hal yang harus dilakukan agar berhasil mendapatkan yang kita perlukan dalam hidup dari Tuhan, yakni pertama, meminta secara terus-menerus pasti akan diberi. Kedua, usaha untuk mencari, karena dengan mencari apa yang diperlukan pasti akan menemukannya yang dicari. Ketiga, usaha untuk mengetuk. Sebuah pintu rumah akan dibuka dari dalam kalau orang berani mengetuknya dari luar. Demikian juga halnya yang sama perlu kita lakukan kepada Tuhan dalam hidup untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dari Tuhan untuk hidup kita. Dan itu perlu kita tunjukkan dalam sikap doa yang tak pernah berhenti yang kita tujukan kepada Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita tidak perlu putus asa dalam doa-doa kita meskipun kadang kita berhadapan dengan tantangan dan cobaan sebagaimana seorang sahabat dalam kisah Injil tadi. Tuhan tidak pernah tidak mendengar dan tidak menjawab doa-doa kita kalau kita seperti sahabat yang tidak malu-malu meminta, mencari dan mengetuk, yang akhirnya membuat sahabat yang di dalam rumah bangun dan memberikan apa yang diperlukan sahabatnya. Jika seorang bapa manusia tahu memberikan yang baik kepada anaknya, tentu Bapa kita di surga akan lebih lagi memberikan yang terbaik bagi kita jika kita terus-menerus meminta, mencari dan mengetuk pintu hatinya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh baik hati. Engkau selalu mendengar doa semua orang yang tanpa henti berdoa dan memohon kepadamu. Kami mohon semoga hati kami senantiasa peduli dengan sesama yang membutuhkan bantuan dari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpa dalam perjalanan, dan yang bekerja bersama kita, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.